Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kelas 8A akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih. Ibu juga ada dalam keadaan sehat, baik, dan meskipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa bertemu untuk kita bersama-sama belajar. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama mengenai iman dan pengharapan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dulu. Kita membukanya dengan nyanyian dan kita akan berdoa bersama. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362. Kalian semua tahu ya? Kita akan bernyanyi bersama. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Kita menyanyi dengan semangat ya anak-anak. Habis menyanyi baru kita berdoa. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami masih boleh bertemu saat ini, guna kami akan bersama-sama belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Secara khusus kami akan belajar tentang iman dan pengharapan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati ibu guru kami yang akan menyampaikan materi kepada kami, sehingga proses pembelajaran kami hari ini benar-benar kami dapat maknai dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen teristimewa. Kami berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah pembelajaran kami kali ini dapat meneguhkan kami sekalian, baik kami sebagai guru maupun kami sebagai anak-anak didik. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kegiatan kami hari ini kami pertaruhkan hanya di dalam tangan pengasihan dan penyertaan-Mu. Ini doa, ini harapan kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Iya. Hari ini Ibu akan ngajak kita untuk bersama-sama belajar tentang iman dan pengharapan. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus kita capai hari ini dalam pembelajaran kita hari ini. Materi tentang iman dan pengharapan sangat luas ya anak-anak. Jadi hari ini kita kompetensi dasarnya yaitu memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Dalam kompetensi dasar ini juga ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu adalah sesuatu hal yang harus kita mengindikasikan atau menandakan kita bisa capai kompetensi itu atau tidak. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian sikap hidup beriman dan berpengharapan. Itu indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian anak-anak, hari ini juga Ibu akan menyampaikan kepada kalian hal apa saja yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika sebentar kalian sudah selesai belajar, apa yang kalian dapatkan? Demikian juga apa yang Ibu harus jelaskan atau sampaikan kepada kalian melalui proses pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 poin penting. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman. Artinya bahwa ketika anak-anak sudah belajar hari ini, anak-anak bisa menjelaskan pengertian iman. Apa itu iman? Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan pengertian
Jadi kalian bisa menjelaskan apa pengertian dari pengharapan dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga bisa menghubungkan iman dan pengharapan. Dalam proses pembelajaran ini kalian setelah habis proses belajar mengajar, kalian bisa menghubungkan iman dan pengharapan. Kemudian yang keempat, kita juga belajar dari tokoh Alkitab tentang hidup beriman kepada Tuhan. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kita juga banyak mengkaji tentang tokoh-tokoh Alkitab yang nantinya juga kita bisa belajar dari mereka. Artinya kita bisa teladani sikap hidup mereka tentang bagaimana mereka beriman kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan cara memelihara iman. Ya, oke anak-anak bisa mengerti ya tentang tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu berpikir bahwa kita pasti akan mencapai tujuan itu jika kita sama-sama semangat dalam melakukan proses pembelajaran kita hari ini. Jangan hanya Ibu saja yang semangat ya anak-anak, kita juga harus semangat. Oke. Sebelum Ibu melangkah atau menjelaskan kepada kalian bagaimana iman itu atau apa arti iman itu, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Iya, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Dalam gambar tersebut terlihat ada tangan yang menengadah ke atas, menengadah ke langit. Kemudian juga sepertinya itu ada gambar di belakang tangan itu ada 3 orang ya. Gambar ini adalah gambar tentang Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Kemudian ada gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang sedang berdoa. Nah, anak-anak, ketika kalian melihat kedua gambar tersebut, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar tadi? Gambar seorang anak yang sedang berdoa, kemudian ada gambar tentang tangan yang menengadah ke langit, dan gambar tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa pada saat di Taman Getsemani. Anak-anak, gambar tersebut menunjukkan contoh sikap orang beriman. Contoh sikap orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu dia harus rajin berdoa. Dia harus rajin berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kita katakan orang beriman itu kita bilang si A beriman, sedangkan dia tidak suka berdoa atau dia tidak tahu berdoa. Oke, anak-anak, hari ini setelah melihat gambar tadi, Ibu akan menjelaskan apa sebenarnya iman itu. Hari ini Ibu jelaskan tentang arti iman. Ada beberapa pengertian mengenai iman. Yang pertama, arti iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti kepercayaan. Dalam hal ini yang berkenan dengan agamanya, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Itu yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iman itu sendiri. Dalam Alkitab, kata iman itu terdapat dalam bahasa Ibrani yang sering disebut dengan emun. Itu kita bisa lihat dalam Ulangan 32 ayat 20 dan kitab Habakuk ayat 2 pasal 2 ayat yang keempat, yang berarti kesetiaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani digunakan kata pisteo yang berarti mempercayai atau menerima sebagai hal yang benar, percaya tanpa ragu sedikit pun,
bersandar kepadanya atau berharap penuh kepadanya, mempunyai dasar yang kuat dan teguh. Itu arti dari pisteo yang berasal dari bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Latin, iman itu sering dikatakan sebagai fides, dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan bahasa atau kata faith. Nah, dari beberapa pengertian tersebut di atas anak-anak, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman berarti berpegang teguh pada apa yang diyakini atau berketetapan hati untuk meyakini sesuatu karena apa yang diyakini itu dapat diandalkan atau dapat dipercayai. Dalam pengertian iman tersebut, sekarang mari kita perhatikan lagi, ada beberapa hal penting yang harus kalian tahu menyangkut iman. Ya, ada beberapa hal penting tentang iman yang harus kalian pahami. Yang pertama, iman adalah anugerah. Disebut anugerah sebab iman itu diberikan Tuhan dalam hati setiap orang. Jadi, anak-anak sekalian, kita sejak dalam kandungan ibu, Tuhan sudah memberikan iman itu dalam diri kita. Iman yang tadi ibu sudah jelaskan apa artinya, yaitu kita dalam diri kita ada rasa untuk mempercayai sesuatu hal yang kita yakini itu dapat menyelamatkan kita, atau kita percaya bahwa itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, iman itu adalah anugerah diberikan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Kemudian, iman itu bersifat dinamis. Artinya bahwa iman itu tidak diam atau tidak pasif, melainkan iman itu hidup aktif. Artinya orang yang beriman itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diimaninya, apa yang dipercayainya. Contohnya, kita sebagai remaja Kristen, kita dikatakan sebagai remaja yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, iman kita bersifat dinamis, artinya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka yang kita lakukan adalah hal-hal yang kita teladani dari Yesus Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Jadi iman kita terus bertambah, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Kemudian juga iman tidak pernah berhenti. Artinya iman akan terus bertumbuh dan diuji keteguhannya selama manusia hidup. Artinya bahwa mungkin saja saat ini kalian baru kelas 8 SMP, iman kalian belum terlalu teguh. Artinya kalian punya kepercayaan tentang Tuhan itu masih terlalu abstrak. Tetapi semakin beriringnya kehidupan kalian, semakin dewasa, iman kalian terus bertumbuh dan diuji keteguhannya. Mari kita bersama-sama belajar tentang beberapa tokoh sebentar yang ibu akan jelaskan bagaimana keteguhan dan kegigihan iman mereka kepada Tuhan. Tadi kita telah belajar mengenai iman. Saat ini lagi kita beranjak pada pengharapan. Tujuan yang kedua kita tadi yaitu menjelaskan arti pengharapan dalam Alkitab. Nah, di sini anak-anak kita dapat melihat dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Artinya bahwa pengharapan ini adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Ketika ada pengharapan dalam hati kita, maka kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah putus asa, bahkan kita tidak mudah khawatir dengan kehidupan yang kita alami. Oleh karena pengharapan yang ada dalam diri kita adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan dalam Alkitab. Sekarang kita mari melihat lagi tentang apa hubungan iman dan pengharapan. Hubungan iman dan pengharapan adalah iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya dan berharap kepadanya. Dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Nah, artinya begini anak-anak, bahwa ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka kita terus berharap akan janji-janji Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu yang disebut dengan pengharapan. Jadi iman dan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beriman, maka kita harus percaya dan berpengharapan kepada Yesus Kristus. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Kemudian yang berikut, hubungan antara iman dan pengharapan, yaitu iman adalah dasar bagi pengharapan. Artinya bahwa pengharapan tidak dapat berdiri sendiri anak-anak, tetapi berkaitan erat dengan iman. Iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman juga menempatkan manusia untuk percaya kepada Allah sehingga ia dapat menaruh harap kepada Allah. Artinya anak-anak bahwa ketika kita bilang kita beriman, maka kita harus memiliki pengharapan kepada Allah. Tetapi kita tidak bisa berharap kepada Allah kalau kita tidak percaya kepadanya, kalau kita tidak beriman kepadanya. Bisa mengerti ya anak-anak? Atau kalau ibu terlalu cepat, nanti ibu agak pelankan sedikit penjelasannya. Ya, yang berikut, iman dan pengharapan memiliki kaitan yang erat, yaitu iman maupun pengharapan dapat timbul dari membaca firman Allah. Artinya, iman dan pengharapan ini tidak dapat muncul secara tiba-tiba anak-anak. Melainkan dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17. Di sini seseorang mengenal Allah yang dipercayai melalui membaca Alkitab. Tidak ada kesaksian lain yang sekokoh Alkitab. Membaca firman Allah menuntun seseorang pada pengenalan akan Allah. Mengenal akan Allah berarti mengenal siapa yang dipercaya. Setelah mengenal, barulah seseorang dapat beriman kepada Allah, lalu menaruh seluruh pengharapan kepadanya. Jadi artinya begini ya anak-anak, ketika kita sudah percaya atau beriman kepada Allah, bahwa Allah ini adalah sumber, pemilik dan pemelihara kehidupan kita, maka kita tidak bisa tahu hal itu kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Allah kalau kita tidak membaca firman Allah. Kalau kita tidak membaca firman Allah, maka pengenalan kita akan Allah menjadi sempit atau dangkal. Bahkan ada manusia, ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah, yang sering dikatakan sebagai orang ateis. Sedangkan kita orang Kristen, kita memiliki Alkitab yang di situ termuat seluruh firman Allah yang berbicara menyangkut keberadaan Allah, menyangkut seluruh karya-karya Allah bagi manusia, baik di zaman dulu, zaman sekarang, maupun yang akan datang. Jadi Alkitab ini merupakan firman Allah yang sungguh kokoh, memberi kesaksian tentang keberadaan Allah. Nah, ketika kita sudah membaca atau mendapat informasi mengenai Allah, kita lebih mengenal Allah lebih dekat, kemudian kita bisa menaruh pengharapan kepada Allah. Kita tidak bisa berharap kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu adalah tadi hubungan antara iman dan pengharapan.
Ya, yang berikut saat ini mari kita belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang memiliki iman yang kokoh dan gigih dalam kehidupan mereka. Yang pertama, tokoh yang Ibu akan berikan kepada kalian yaitu tokoh Nuh. Nuh ini, kita tahu bersama Nabi Nuh ini hidup di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan datang dan menginformasikan kepada Nabi Nuh bahwa sedikit lagi Allah akan menghukum manusia oleh karena keberdosaan manusia. Allah akan menghukum manusia dengan air bah. Lalu Tuhan Allah berjanji kepada Nuh bahwa Nuh beserta seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dengan syarat Nuh harus taat akan apa yang dikatakan Allah. Nuh harus membuat sebuah bahtera yang besar untuk menampung segala makhluk yang Tuhan Allah suruh untuk dimuat dalam bahtera itu. Kemudian seluruh isi rumahnya atau seluruh keluarganya. Di tengah-tengah kemarau yang panjang, sungguh sangat tidak relevan ketika firman Allah datang kepada Nuh dan berkata bahwa akan turun hujan dan pada akhirnya akan turun air bah yang menciptakan banjir yang besar dan menghabiskan dunia dan seisinya. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Nuh dalam imannya kepada Tuhan tidak sekalipun ia goyah. Dalam menghadapi tekanan dari penduduk di sekitarnya pun, saat itu Nuh menerima berbagai macam ejekan, berbagai macam hal yang membuat Nuh itu merasa bahwa dia itu apa yang dia lakukannya itu adalah sesuatu hal yang tidak waras. Bahkan orang-orang di sekitarnya menertawakan dia. Hei Nuh, di tengah-tengah kemarau panjang masa kamu buat bahtera? Apakah kamu sudah gila? Tapi Nuh tetap taat pada perintah Allah, tetap berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang berikut, kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang juga tokoh ini adalah tokoh yang sangat fenomenal juga, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham, kita tahu bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Sebagai manusia, kita anak-anak pasti ketika kita disuruh untuk pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu, pasti kita akan bertanya-tanya, atau bisa juga kita tidak mau. Kita tidak akan mau ketika disuruh oleh seseorang untuk ayo pergi, Budi, engkau besok harus pergi ke suatu tempat yang ibu maksudkan ya, tapi ibu tidak kasih tahu tempat itu. Ya, secara manusia pasti Budi akan kebingungan, harus menuju kemana, harus berjalan melalui jalan apa, karena tujuannya tidak jelas. Demikian pula yang dialami oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham ini oleh karena kecintaannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, maka ia taat pada perintah Tuhan. Ia pergi meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui oleh karena ia pegang janji Tuhan. Ia pegang perintah Tuhan bahwa Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan juga akan mampu memberikan apa yang ia butuhkan. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa Abraham memiliki keturunan yang banyak dan kita saat ini adalah keturunan Bapak Abraham. Yang berikut, ya, tokoh yang berikut anak-anak yang perlu kita pelajari tentang keimanannya kepada Tuhan, yaitu seorang perempuan Kanaan. Siapakah ini perempuan Kanaan?
Perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang kalau pada saat itu anak-anak, mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak percaya, digolongkan sebagai bangsa musuh oleh orang-orang Yahudi. Saat itu anak perempuan Kanaan ini sedang kerasukan setan. Lalu dia mendengar desas-desus bahwa di daerahnya itu Yesus ada, Yesus hadir. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan ini. Lalu Yesus sedikit kecut. Dia menjawab perempuan Kanaan itu bahwa dia tidak mempedulikannya. Tetapi dengan gigihnya perempuan Kanaan ini terus meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Pada akhirnya ketika Tuhan Yesus melihat kegigihan daripada perempuan Kanaan tersebut, maka ia mengabulkan dan menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu. Tokoh yang berikut anak-anak yaitu seorang perwira di Kapernaum. Seorang perwira di Kapernaum ini memiliki seorang hamba yang mengalami sakit keras. Artinya sakit yang dialami oleh hamba dari perwira ini adalah sakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kalau kita kategorikan seperti orang yang sudah sangat kritis. Nah, perwira di Kapernaum ini mendengar bahwa Yesus itu memasuki Kapernaum. Lalu ia menyuruh orang suruhannya untuk meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Lalu dengan imannya kepada Yesus Kristus, dia mengatakan bahwa Yesus itu mampu menyembuhkan meskipun tidak menjamah orang yang sakit itu secara langsung. Dengan keteguhan imannya ia percaya bahwa dengan perkataannya saja Yesus mampu untuk melakukan mujizat, dan pada saat itu mereka membutuhkan kesembuhan daripada hambanya yang sedang sakit keras. Lalu ketika melihat apa yang menjadi kerinduan daripada perwira di Kapernaum ini, maka Yesus menjawab kerinduan dan melihat keteguhan dan kegigihan iman dari perwira tersebut. Yesus menyembuhkan hambanya karena Yesus melihat bahwa kepercayaan daripada perwira ini mampu menggugah hati Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Iya, setelah kita belajar dari beberapa tokoh yang ada dalam Alkitab tadi, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk memelihara iman, untuk melakukan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kita ini memelihara iman kepada Yesus Kristus. Kita baca dalam kitab Efesus, di situ dikatakan perisai iman yang disebutkan di dalam bagian kitab ini ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya bahwa manusia yang beriman harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Artinya kita bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, seperti penjelasan ibu tadi melalui gambar yang kita lihat di awal, bahwa kita disebut beriman atau memelihara iman jika setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan, lalu kemudian kita belajar dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, dan yang paling utama kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan ketika kita belajar daripada firman Tuhan, melakukan kebaikan, suka menolong, dan lain sebagainya seperti apa yang telah tertera dalam kitab suci. Hal yang berikut yang dapat kita lakukan sebagai cara kita memelihara iman anak-anak,
yaitu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Artinya begini, kita dapat disebut sebagai orang beriman ketika kita dapat menunjukkan atau menampilkan bahwa kita ini adalah orang yang menerima bahwa keberadaan kita sebagai manusia yang terbatas pasti ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi oleh karena keimanan kepada Tuhan, maka kita menerima itu semua tanpa bersungut-sungut. Tanpa kita harus menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus mengalami persoalan seperti ini? Tetapi justru kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Yang ketiga, cara kita memelihara iman anak-anak, kita harus bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Artinya bahwa ketika kita sedang dalam krisis terbesar dalam hidup kita atau ada persoalan yang menimpa kehidupan kita, kita harus bijaksana. Kembali lagi Ibu katakan bahwa kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita tidak boleh mencari kambing hitam oleh karena krisis yang kita alami. Mari kita lebih bijaksana memposisikan diri, kita melihat jalan keluar terbaik, dan yang paling utama kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus tetap menghormati norma sosial dalam masyarakat. Jadi ketika kita beriman, kita tidak boleh terlalu menunjukkan fanatisme yang tinggi terhadap agama yang kita anut, lalu kita paksakan untuk semua orang atau semua masyarakat di lingkungan kita harus ikut apa yang kita mau. Tetapi kita harus terus menghormati, menempatkan diri bahwa kita ini hidup dalam sosial masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari perbedaan, sehingga oleh karena itu dengan keteladanan hidup yang kita miliki, maka kita dilihat sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kemudian cara kita memelihara iman yang berikutnya yaitu kita harus menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Artinya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu apapun atau seorang pun yang sempurna selain Yesus Kristus. Oleh karena itu, sepintar-pintarnya atau sehebat-hebatnya manusia, kita adalah tetap manusia, kita adalah tetap ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Terutama kita ini sebagai manusia yang berdosa, pasti ada banyak hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, yang ada banyak hal-hal yang membatasi diri kita di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita menyadari itu, kita menerima itu, dan kita tidak memaksakan diri untuk harus melakukan kesempurnaan dalam hidup ini. Tetapi kita terus memperbaharui diri kita untuk tetap menjadi manusia yang tetap memelihara iman dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, cara memelihara iman, yaitu kita harus terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tiada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai remaja yang harus memelihara iman, yaitu kecuali dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian yang terakhir, cara kita memelihara iman, yaitu kita harus tetap setia apapun keadaan. Jadi anak-anak, kita tidak banyak belajar menyangkut iman dan pengharapan. Oleh karena itu, Ibu sungguh berharap kita menjadi anak-anak yang tidak cepat putus asa ketika menghadapi krisis-krisis atau persoalan-persoalan hidup dalam hidup kita. Kemudian kita juga harus terus memelihara iman yang ada dalam diri kita, karena itulah yang Yesus kehendaki dalam diri kita. Pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang pengharapan, dan kita juga akan banyak belajar lagi menyangkut iman dan pengharapan pada pertemuan berikutnya. Oleh karena
materi ini sangat kompleks atau sangat luas, maka Ibu akan membagi dalam beberapa pertemuan. Pertemuan kita hari ini selesai, dan untuk menjadi pendalaman kalian menyangkut materi ini, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tolong dikerjakan dalam lembar kerja peserta didik yang Ibu sudah berikan kepada kalian. Di situ ada cara-cara atau langkah-langkah kalian bisa isi cara mengisinya, yaitu tugas di situ dikatakan Ibu membacakan untuk kalian ya. Yang pertama, jelaskan arti iman dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, jelaskan hubungan iman dan pengharapan. Oke anak-anak, Ibu sungguh berharap kalian dapat mengerti apa yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian, dan jika ada pertanyaan, Ibu sangat berharap kalian dapat bertanya dan kita akan sama-sama menjawabnya. Oleh karena itu, ingat kerja tugas, kerjakan sesuai dengan suruhan yang Ibu berikan. Mari kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami telah belajar dengan baik, di mana kami hari ini belajar menyangkut iman dan pengharapan. Terus arahkan kami Bapa untuk berharap dan terus beriman kepadamu, di mana kami banyak juga menerima penjelasan dari ibu guru kami, bagaimana kami memelihara iman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan untuk menjadi remaja Kristen yang tidak mudah putus asa dan tidak bijak di dalam kehidupan kami, melainkan kami menjadi remaja Kristen yang selalu berpegang teguh pada Engkau ya Bapa. Hari ini kami telah selesai untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan dan berkati ibu guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.